Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 2022-31011. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan kalkulus dalam teknik informatika. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kalkulus. Kalkulus berasal dari bahasa Latin calculus yang artinya batu kecil, adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus mempunyai aplikasi yang luas dalam bidang sains dan teknik dan digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks yang mana aljabar tidak cukup untuk menyelesaikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari kalkulus yang berguna di dunia IT. Pertama, vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kedua, limit. Limit dipakai dalam kalkulus untuk mencari turunan dan kekontinuan. Ketiga, ada turunan atau diferensial. Turunan atau diferensial digunakan sebagai suatu alat untuk berbagai masalah menyelesaikan dalam geometri dan mekanika. Pemanfaatan vektor di bidang teknik informatika. Dalam navigasi, vektor sangat berpengaruh pada keberadaan suatu lokasi yang ditinjau dari suatu pergerakan atau kendaraan atau lainnya yang disebut dengan teknologi Global Positioning System atau GPS. Navigasi pesawat terbang. Semua pesawat akan dibekali atau dilengkapi dengan GPS agar tidak tersesat pada saat melakukan penerbangan. Dari panel-panel instrumen pada kokpit, pesawat akan memberikan berbagai informasi mulai dari arah tujuan, kecepatan, sampai dengan ketinggian pesawat. Pemanfaatan limit di bidang teknik informatika. Pemanfaatan limit di bidang teknik informatika untuk membuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan suatu kecerdasan buatan di mana AI merupakan suatu percabangan dari teknik informatika yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Pemanfaatan turunan di bidang teknik informatika. Pemanfaatan turunan di bidang teknik informatika yaitu software Grafematika yang merupakan perangkat lunak membuat grafik yang dibuat oleh Soft-Inch. Perangkat lunak ini bersifat shareware dan dapat diunduh di websitenya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 2022-31011. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi kalkulus yaitu integral tak tentu. Pengertian. Dalam kalkulus, integral tak tentu atau disebut sebagai anti-turunan atau anti-derivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu adalah bentuk lain dari operasi integral sedemikian sehingga bisa memudahkanmu dalam menyelesaikan permasalahan terkait integral. Adapun sifat-sifat integral tak tentu adalah sebagai berikut. Sifat pertama berkaitan dengan integral suatu fungsi yang memuat sesuatu konstanta seperti integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Jika kamu menjumpai bentuk seperti di atas, keluarkan saja konstanta k dari tanda integral sehingga kamu bisa fokus menyelesaikan integral fungsinya. Sifat kedua berlaku untuk penjumlahan dua fungsi di dalam integral seperti berikut. Integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Dua fungsi yang dijumlahkan dalam satu tanda integral bisa kamu ubah menjadi penjumlahan integral masing-masing fungsinya. Sifat ini bisa memudahkanmu dalam menyelesaikan fungsi-fungsi yang cukup panjang. Sifat ketiga berlaku untuk pengurangan dua fungsi di dalam satu tanda integral. Konsepnya sama seperti penjumlahan dua fungsi. Integral
fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Maka perkalian dua fungsi, kamu harus mengalihkan semua elemen fungsi tersebut satu persatu hingga dihasilkan bentuk penjumlahan. Misal x min 2 dikali x plus 5 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Savitri dengan NIM 2022-31011. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal kalkulus. Oke, pertama saya akan menjelaskan soal mengenai koordinat kartesius. Soal pertama yaitu tentukan koordinat kartesius dari P sama dengan 3,4 pi per 6. P 3,4 pi per 6 sama dengan Px, Y. Di sini kita mengetahui R-nya sama dengan 3, θ-nya 120 derajat. Cos 120 derajat karena di kuadran 2 yaitu minus, jadi minus 1/2. Selanjutnya kita mencari X dengan rumus R cos theta. R-nya 3, cosnya 120 derajat, jadi 3 cos 120 derajat sama dengan 3 dikali min 1/2 yang menghasilkan min 3/2, jadi X nya min 3/2. Selanjutnya kita mencari Y. Nah, Y nya menggunakan rumus R sin theta. Nah, R nya di sini 3, sin nya 120 derajat. Jadi 3 sin 120 derajat sama dengan 3 dikali 1/2 akar 3 sama dengan Y sama dengan 3/2 akar 3. Jadi P 3,4 pi per 6 itu untuk koordinat kartesiusnya menjadi P min 3/2, 3/2 akar 3. Yang kedua masih mengenai koordinat kartesius dengan soal P sama dengan 5,2 pi per 6. Nah, P-nya itu sama dengan X, Y. Di sini kita mengetahui R-nya sama dengan 5, θ-nya sama dengan 60 derajat. Nah, cos 60 derajat karena di kuadran 1 bernilai positif, jadi 1/2. Lalu sin 60 derajat karena di kuadran 1 bernilai positif, jadi menjadi 1/2 akar 3. Selanjutnya kita mencari X dengan rumus R cos theta sama dengan 5 cos 60 derajat. X sama dengan 5 dikali 1/2 yang menghasilkan 5/2, jadi X nya 5/2. Selanjutnya mencari Y dengan rumus R sin theta. Y sama dengan 5 sin 60 derajat sama dengan 5 dikali 1/2 akar 3 yang menghasilkan Y 5/2 akar 3. Jadi koordinat kartesius P 5,2 pi per 6 sama dengan P 5/2, 5/2 akar 3. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan soal tentang koordinat polar, yaitu tentukan koordinat polar dari P min 3 akar 3,3. Di sini kita mengetahui X-nya sama dengan min 3 akar 3, Y-nya sama dengan 3, dan mereka berada di kuadran 2. Pertama kita mencari R dengan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. R sama dengan akar min 3 akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat yang menghasilkan R sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari tan theta dengan rumus Y per X. Tan theta sama dengan 3
per min 3 akar 3. Di sini kita bisa mencoret 3 dengan min 3 yang menghasilkan min 1/3 dikali akar 3 per akar 3. Tan tetanya sama dengan min akar 3 per 3. Tetanya sama dengan tan min 1 dikali min akar 3 per 3 yang menghasilkan 150 derajat. Jadi koordinat polar P min 3 akar 3,3 sama dengan 6,150 derajat. Dan ini untuk gambar titik koordinatnya. Selanjutnya, tentukan koordinat polar dari soal P min 3 akar 3, min 9. Di sini kita mengetahui X-nya sama dengan min 3 akar 3, Y-nya sama dengan min 9, dan mereka berada di kuadran 3. Pertama kita mencari R-nya dengan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. R sama dengan akar min 3 akar 3 kuadrat ditambah min 9 kuadrat. R sama dengan 6 akar 3. Selanjutnya kita mencari tan theta dengan rumus X per Y, itu sama dengan min 9 per min 3 akar 3. Kita mencoret min 9 dengan min 3, menyisakan 3, lalu tan theta sama dengan 3 per akar 3. Sini mengkalikannya dengan samanya, yaitu 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 3 akar 3 per 3. Ini kita coret 3-nya menjadi tan theta sama dengan akar 3. Theta sama dengan tan min 1 akar 3, yaitu 240 derajat. Jadi koordinat polar P min 3 akar 3, min 9 sama dengan 6 akar 3, 240 derajat. Dan di sini untuk gambar koordinatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.